Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Analisis 1 di pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini, kita membahas bab 3 mengenai limit, khususnya subbab 3.2 mengenai teorema-teorema dalam limit. Untuk membahas teorema-teorema dalam limit, kita memerlukan operasi aljabar pada fungsi. Diberikan himpunan A subset dari R dan fungsi f dan g dari A ke R. Jadi domain dari fungsi f dan g itu sama, yaitu himpunan A. Serta K adalah anggota himpunan semua bilangan real. Untuk setiap X, anggota semua himpunan bilangan real itu didefinisikan operasi-operasi sebagai berikut. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. F ditambah G di titik X itu didefinisikan sebagai Fx ditambah Gx. Lalu operasi perkalian skalar, yaitu K dikali fungsi F di titik X itu adalah didefinisikan sebagai K dikali Fx. Lalu operasi perkalian antar fungsi, yaitu F dikali G di titik X sama dengan Fg dikali Gx. Selanjutnya operasi pembagian, F dibagi G di titik X itu didefinisikan sebagai Fx dibagi Gx dengan syarat Gx-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya akan dibahas mengenai sifat aljabar limit yang dinyatakan dalam teorema 321. Yang berbunyi, diberikan himpunan A subset dari R dan fungsi f dan g dari A ke R, serta C adalah titik limit dari A, dan K adalah anggota himpunan semua bilangan real. Untuk I1, jika limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L, dan limit Gx untuk X mendekati C sama dengan M, maka limit dari F ditambah G di titik X ya, untuk X mendekati C sama dengan L ditambah M. Lalu, limit dari K dikalikan F di titik X untuk X mendekati C sama dengan K dikali L. Lalu, limit F dikalikan G di titik X untuk X mendekati C sama dengan L dikali M. Jadi untuk poin A itu sama saja mengatakan bahwa limit F ditambah G di titik X itu sama saja limit Fx ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Begitu juga untuk poin B, itu artinya limit Kf di titik X sama dengan KL, itu artinya sama dengan K dikali limit dari Fx untuk X mendekati C. Lalu untuk yang poin C, artinya limit dari F dikali G di titik X untuk X mendekati C itu sama dengan L kali M, itu artinya sama dengan limit Fx dikali limit Gx untuk X mendekati C. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang I2, jika limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L, dan limit Gx untuk X mendekati C sama dengan M, dengan syarat M-nya tidak sama dengan 0 dan Gx juga tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota himpunan A, maka limit dari F dibagi G di titik X untuk X mendekati C sama dengan L dibagi M. Artinya apa? Limitnya sama dengan limit Fx dibagi limit Gx untuk X mendekati C. Bukti dari teorema 321 adalah sebagai berikut. Bukti untuk poin I1,
Diketahui limit fx untuk x mendekati c sama dengan L dan limit gx untuk x mendekati c adalah M. Akan kita buktikan poin A, yaitu akan dibuktikan bahwa limit f ditambah g di titik x untuk x mendekati c itu sama dengan L ditambah M. Atau sama halnya dengan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif sehingga untuk setiap x anggota A-nya itu adalah domain dari fungsi f dan g ya. Dengan nilai mutlak x dikurangi c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu berlaku nilai mutlak f ditambah g di titik x dikurangi dalam kurung L ditambah M itu kurang dari epsilon. Ini sesuai dengan definisi limit. Kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif, oleh karena itu kita ambil sebarang dahulu epsilon positif. Kita perhatikan bahwa, jadi kita akan membawa ya tujuan akhir kita, yaitu nilai mutlak dari f plus gx dikurangi dalam kurung L plus M itu bentuknya seperti apa agar akan bisa kurang dari epsilon. Nah, kita perhatikan bahwa dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita memperoleh bahwa untuk setiap x anggota A itu akan berlaku nilai mutlak f ditambah gx ya dikurangi dalam kurung L ditambah M itu sama dengan ya, jadi kita buka kurungnya ya. Nah, sesuai definisi, fungsi f ditambah g di titik x itu kan sama saja fx ditambah gx. Lalu untuk dikurangi dalam kurung L ditambah M itu kan sama saja dikurangi L dan dikurangi M. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa hal tersebut akan sama dengan nilai mutlak fx dikurangi L ditambah gx dikurangi M. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita akan mendapatkan hal tersebut kurang dari atau sama dengan nilai mutlak fx dikurangi L ditambah nilai mutlak gx dikurangi M. Nah, berarti kita bisa menggunakan dari yang diketahui ya, bahwa limit fx sama dengan L untuk x mendekati c dan limit gx sama dengan M untuk x mendekati c. Karena kita sudah memperoleh bentuk nilai mutlak fx dikurangi L dan nilai mutlak gx dikurangi M. Karena limit fx sama dengan L ya untuk x mendekati c, maka menurut definisi 312, yaitu definisi limit ya, untuk sebarang epsilon positif di atas akan terdapat delta 1 ya, positif. Sehingga untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, itu berlaku nilai mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, karena limit gx untuk x mendekati c sama dengan M, maka menurut definisi 312, untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil, akan terdapat delta 2 positif. Ya. Sehingga untuk setiap x anggota himpunan A dengan syarat nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta 2, itu berlaku nilai mutlak gx dikurangi M itu kurang dari epsilon per 2. Nah, berarti kan kita akan mencari delta itu bentuknya seperti apa ya? Dengan mengambil delta sama dengan minimum dari delta 1 dan delta 2, maka untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta, nah, itu akan berlaku. Nah, dari uraian awal kan kita mendapatkan bahwa nilai mutlak f ditambah gx ya dikurangi dalam kurung L ditambah M itu kan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak fx dikurangi L ditambah nilai mutlak gx dikurangi M. Nah, kita ingat tadi kita mengambil bahwa delta adalah minimum dari delta 1 dan delta 2.
Artinya, delta ini kurang dari sama dengan delta 1 dan juga delta ini juga kurang dari atau sama dengan delta 2. Artinya, ketika nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta dan lebih dari 0 itu memenuhi kondisi untuk delta 1 dan delta 2. Sehingga kita akan mendapatkan nilai mutlak Fx dikurangi L akan kurang dari epsilon per 2, ya, itu dari kondisi delta 1, ya, karena delta itu kurang dari delta 1. Sehingga nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta itu juga akan berlaku untuk kurang dari delta 1. Sehingga nilai mutlak Fx dikurangi L itu kurang dari epsilon per 2. Begitu juga untuk nilai mutlak Gx dikurangi M. Kita akan mempunyai nilai mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta. Delta sendiri kurang dari sama dengan delta 2. Berarti kondisi itu juga memenuhi untuk kondisi delta 2. Sehingga berakibat nilai mutlak Gx dikurangi M juga kurang dari epsilon per 2. Lanjut, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Berarti benar ya, untuk sebarang epsilon positif terdapat delta, yaitu minimum dari delta 1, delta 2 ya. Sehingga untuk setiap X anggota A dengan syarat nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku apa? Nilai mutlak F plus G di titik X dikurangi dalam kurung L plus M itu kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit dari F ditambah G di titik X untuk X mendekati C sama dengan L ditambah M. Bukti untuk yang B, berarti kita akan membuktikan bahwa limit dari K dikali F di titik X untuk X mendekati C sama dengan K dikali L. Yaitu sama dengan K dikali limit dari Fx untuk X mendekati C. Atau sama halnya dengan membuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku nilai mutlak dari K dikali F di titik X dikurangi K dikali L itu kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif, berarti kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa untuk setiap X anggota A itu berlaku. Kita lihat bahwa nilai mutlak K dikali F di titik X dikurangi K dikali L itu kan sama saja ya dari definisi K dikali Fx ya. Lalu dikurangi KL. Nah, itu di kedua suku ada K ya, berarti dengan menggunakan sifat distributif ya, dan juga sifat nilai mutlak, kita akan memperoleh bahwa hal tersebut akan sama dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak Fx dikurangi L. Nah, karena limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L ya, maka menurut definisi 312, yaitu definisi limit, untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil, itu akan terdapat delta positif ya. Kenapa saya tidak menambahkan delta 1, delta 2 ya, seperti pembuktian pada poin A, karena di sini kan yang kita akan buktikan kan hanya tergantung dari limit F ya, tidak tergantung dari limit G ya, jadi hanya tergantung dari limit F saja. Jadi saya langsung namakan delta tersebut adalah delta saja. Jadi terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L itu kurang dari epsilon dibagi nilai mutlak K plus 1. Nah, kenapa di sini memunculkan epsilon dibagi nilai mutlak K plus 1, karena kan tadi kita mendapatkan ya, bahwa nilai mutlak K dikali F ya, di titik X dikurangi K dikali L kan sama saja dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak Fx dikurangi L. Nah, tujuan kita kan membuat nilai mutlak Kf di X itu dikurangi KL kurang dari epsilon. Berarti kan kita mau hilangkan ya dalam tanda kutip nilai mutlak K.
Nah, berarti kan dibagi dengan nilai mutlak K ya. Nah, karena nilai mutlak K itu ada kemungkinan 0. Nah, oleh karena itu, jika kita tuliskan dalam penyebut agar kemungkinan K0 ini ya tetap terpenuhi ya. Karena kan untuk penyebut 0 kan tidak terdefinisi, maka untuk amannya kita tambahkan sebagai penyebut adalah nilai mutlak K ditambah 1. Sehingga akibatnya kita memperoleh untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta dan lebih dari 0 itu berlaku. Nih ya, nilai mutlak K dikali F di titik X dikurangi KL itu kan sama saja dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak Fx dikurangi L. Nah, kita tadi mempunyai nilai mutlak Fx dikurangi L itu kan kurang dari epsilon dibagi nilai mutlak K ditambah 1. Nah, kita lihat bahwa berarti kan di situ ada konstanta ya. Jadinya nilai mutlak K dibagi nilai mutlak K plus 1. Itu kan pasti kurang dari 1 ya. Misal nilai mutlak K-nya 2. Berarti kan nilai mutlak K dibagi nilai mutlak K plus 1 kan berarti 2/3. Jelas ya, 2/3 kurang dari 1. Ya, jadi secara umum, nilai mutlak K dibagi nilai mutlak K plus 1 pasti kurang dari 1. Sehingga benar bahwa nilai mutlak K dikali epsilon dibagi nilai mutlak K plus 1 itu kurang dari epsilon. Jadi benar ya bahwa untuk sebarang epsilon positif itu terdapat delta. Sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku nilai mutlak K dikali F di titik X dikurangi K dikali L itu kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit untuk K dikali F di titik X ya untuk X menuju atau X mendekati C itu sama dengan K dikali L. Bukti untuk poin C, berarti kita akan membuktikan bahwa limit F dikali G di titik X untuk X mendekati C itu sama dengan L dikali M. Jadi, sama dengan limit Fx dikali limit Gx untuk X mendekati C. Atau ya, berarti menurut definisi limit, sama halnya dengan membuktikan untuk setiap epsilon positif itu terdapat delta positif. Sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku. Ini yang akan kita buktikan. Nilai mutlak dari F dikali G di titik X dikurangi L dikali M itu kurang dari epsilon. Karena kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif, kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Selanjutnya kita perhatikan bahwa dengan menggunakan ketaksamaan segitiga ya, diperoleh untuk setiap X anggota A itu akan berlaku. Nah, nilai mutlak F dikali G ya di titik X dikurangi L dikali M itu kan menurut definisi sama saja dengan nilai mutlak Fx dikali Gx dikurangi L dikali M, ya kan? Nah, di sini kita memunculkan Fx dikali M. Jadi, nilai mutlaknya akan sama dengan nilai mutlak Fx dikali Gx dikurangi Fx dikali M ditambah Fx dikali M dikurangi L dikali M. Lalu, kita kelompokkan, ya. Kita kelompokkan Fx Gx dikurangi Fx dikali M, dan kelompok yang kedua itu adalah Fx dikali M dikurangi L dikali M. Nah, untuk pengelompokan pertama itu kan ada suku yang sama yaitu Fx ya. Berarti menggunakan sifat distributif kita akan mendapatkan Fx dikali dalam kurung Gx dikurangi M. Ya. Lalu untuk pengelompokan yang kedua yaitu Fx dikali M dikurangi L dikali M itu kan ada suku yang sama yaitu M. Berarti menggunakan sifat distributif kita akan memperoleh bahwa Fx dikurangi L ya dalam kurung ya itu akan dikalikan M. Nah, berarti dengan menggunakan ketaksamaan segitiga ya dan juga menggunakan sifat nilai mutlak ya, kita akan memperoleh hal tersebut akan kurang dari atau sama dengan
nilai mutlak fx dikali nilai mutlak gx dikurangi m ditambah nilai mutlak fx dikurangi L dikali nilai mutlak M. Nah, kita lihat untuk nilai mutlak fx dikurangi L itu sudah dalam bentuk dikalikan suatu konstanta M ya. Namun, untuk nilai mutlak gx dikurangi M ya, itu dikalikan nilai mutlak fx. Berarti nilai mutlak fx ini belum merupakan konstanta. Nah, tujuan kita membuat nilai mutlak gx dikurangi M ini dikalikan suatu konstanta. Ya, jadi tujuan selanjutnya adalah membuat nilai mutlak fx ini kurang dari suatu konstanta. Ya. Nah, kita ingat bahwa karena limit fx untuk x mendekati c sama dengan L ya, maka menurut teorema 315 ya, itu akan terdapat delta 1 positif sehingga apa? Sehingga f terbatas pada himpunan x anggota A ya, dengan syarat nilai mutlak x dikurangi c-nya lebih dari 0 dan kurang dari delta 1. Nah, dengan kata lain, ingat definisi fungsi terbatas, itu akan terdapat k positif sehingga untuk setiap x anggota A, ya kan? Dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 itu berlaku nilai mutlak fx itu kurang dari sama dengan k. Nah, artinya apa? Akibatnya untuk setiap x anggota A dengan syarat nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, itu artinya apa? Kita balik lagi ke pertidaksamaan awalnya, berarti kita kan tadi mempunyai bahwa nilai mutlak f dikali g di titik x dikurangi L dikali M itu kan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak fx dikali nilai mutlak gx dikurangi M ditambah nilai mutlak fx dikurangi L dikali nilai mutlak M. Nah, kita tadi memperoleh bahwa jika nilai mutlak x dikurangi c kurang dari delta 1, ya, itu kan nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan k. Berarti kita akan memperoleh hal tersebut akan kurang dari atau sama dengan k dikali nilai mutlak gx dikurangi m ditambah nilai mutlak fx dikurangi L dikali nilai mutlak m. Nah, di sini berarti kita sudah memperoleh bahwa nilai mutlak gx dikurangi M itu dikalikan K ya, lalu K suatu konstanta ditambah nilai mutlak fx dikurangi L juga sudah dikalikan suatu konstanta, yaitu dalam hal ini nilai mutlak N. Nah, jika sudah dalam bentuk dikalikan konstanta, itu pembuktiannya akan lebih mudah, karena kita mau membuktikan bahwa nilai mutlak f dikali g di titik x itu dikurangi L dikali M itu kurang dari epsilon. Selanjutnya, karena limit fx untuk x mendekati c sama dengan L ya, maka menurut definisi 312, yaitu definisi limit, untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil itu akan terdapat, tadi kita sudah mengambil suatu delta 1 ya, berarti sekarang kita menamakan delta 2 ya, akan terdapat delta 2 positif sehingga untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta 2 maksud saya, itu berlaku nilai mutlak fx dikurangi L itu akan kurang dari, nah kita lihat tadi di pertidaksamaan yang kita peroleh terakhir itu kan apa? Nilai mutlak fx dikurangi L itu kan dikalikan M ya. Nah, berarti kita akan menghilangkan M-nya tersebut. Berarti kan apa? Dibagi nilai mutlak M plus 1. Karena kan M ada kemungkinan 0. Nah, di sini kita juga memunculkan 2. Ya. Selanjutnya, karena limit Gx untuk X mendekati C sama dengan M, ya, maka menurut definisi 312, juga untuk sebarang epsilon positif di atas itu terdapat, kita sudah menamakan delta 1, delta 2, untuk selanjutnya kita namakan delta 3 ya. Akan terdapat delta 3 positif, sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 3 itu berlaku nilai mutlak Gx dikurangi M. Nah,
kurang dari epsilon per 2 dikali K plus 1. Kita ingat tadi dari pertidaksamaan di langkah sebelumnya itu kan kita mendapatkan bahwa nilai mutlak Gx dikurangi M itu kan dikalikan K ya. Nah, kita akan menghilangkan K tersebut. Ya, berarti kan kita bagi epsilonnya dengan K plus 1. Ya, nah kita di sini juga memunculkan penyebutnya juga 2. Ya. Nah, dengan mengambil deltanya, ya dalam hal ini adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan delta 3. Maka, ya dengan pengambilan delta tersebut, untuk setiap X anggota A, dengan nilai mutlak X dikurangi C, kurang dari delta dan lebih dari 0, itu akan berlaku. Nah, ini pertidaksamaan yang kita peroleh dari langkah sebelumnya ya, yaitu nilai mutlak F dikali G, di titik X dikurangi L dikali M, itu kan kurang dari sama dengan, nah, kurang dari sama dengan K, itu K itu berlaku ketika apa? Nilai mutlak X dikurangi C kan kurang dari delta 1 kan ya. Nah, di sini kan deltanya adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan delta 3. Artinya di sini deltanya juga akan kurang dari atau sama dengan delta 1. Berarti akan memenuhi pertidaksamaan untuk yang delta 1. Sehingga benar bahwa nilai mutlak F dikali G di titik X dikurangi L dikali M itu kurang dari sama dengan K dikali dalam kurung Gx dikurangi M ditambah nilai mutlak Fx dikurangi L dikali nilai mutlak M. Nah, selanjutnya, karena delta ini juga minimum dari delta 2 dan delta 3, otomatis delta ini akan kurang dari sama dengan delta 2 dan juga kurang dari sama dengan delta 3. Artinya juga memenuhi kondisi pada delta 2 dan delta 3. Sehingga kita juga akan memperoleh bahwa nilai mutlak Gx dikurangi M itu akan kurang dari epsilon per 2 dikali dalam kurung K plus 1 dan juga nilai mutlak Fx dikurangi L ya dari kondisi delta 2 berarti ya akan kurang dari epsilon dibagi 2 dikali nilai mutlak M ditambah 1. Nah, kita ingat ya bahwa K dibagi K plus 1 dan juga maksud saya nilai mutlak M dibagi nilai mutlak M plus 1 itu kan pasti akan kurang dari 1 ya. Sehingga kita akan mendapatkan hal tersebut kurang dari epsilon per 2 ya ditambah epsilon per 2. Kita ingat epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Sehingga terbukti ya untuk sebarang epsilon positif terdapat delta, dalam hal ini adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan delta 3. Sehingga untuk setiap X anggota A, ya, dengan syarat nilai mutlak X dikurangi C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu akan berlaku nilai mutlak F dikali G di titik X dikurangi L dikali M, itu akan kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit dari F dikali G di titik X untuk X mendekati C, itu sama dengan L dikali M. Selanjutnya untuk bukti untuk I2. Ya. Jadi diketahui limit dari Fx untuk X mendekati C sama dengan L dan limit Gx untuk X mendekati C sama dengan M dengan M-nya tidak sama dengan 0 dan Gx-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota A, yaitu anggota dari domain fungsi G. Kita akan membuktikan bahwa limit dari F dibagi G di titik X ya untuk X mendekati C sama dengan L dibagi M. Diperhatikan bahwa fungsi F dibagi G itu kan sama saja F dikali fungsi seper G. Dan L dibagi M juga bisa kita tulis sebagai L dikali seper M. Nah, dari pembuktian bagian I, C, kan kita sudah mempunyai ya dari yang diketahui limit Fx untuk X mendekati C kan sama dengan L. Ya. Berarti untuk membuktikan hal tersebut ya, karena kita sudah membuktikan bagian I yang C, itu kan apa? Kalau limit F dikali G, ya kan, untuk X mendekati C, ya,
itu akan sama dengan L dikali M. Ya kan? Nah, dalam hal ini kan kita sudah mempunyai bahwa limit fx itu sama dengan L untuk x mendekati C. Berarti kita cukup membuktikan bahwa limit dari 1/G di titik x untuk x mendekati C itu sama dengan 1/M. Nah, selanjutnya, untuk membuktikan ini, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa untuk setiap x anggota A, itu berlaku ini, ya. Nilai mutlak 1/G di titik x dikurangi 1/M itu kan sama saja dengan nilai mutlak 1/Gx dikurangi 1/M. Jadi menurut definisi dari operasi perkalian fungsi, ya. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya sehingga kita akan mendapatkan sama dengan nilai mutlak M dikurangi Gx dibagi Gx dikalikan M. Nah, dengan sifat nilai mutlak kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan nilai mutlak Gx dikurangi M dibagi nilai mutlak Gx dikali M. Nah, tujuan kita adalah membuat nilai mutlak Gx dikali M itu dikalikan suatu konstanta. Ya. Nah, di sini terdapat nilai mutlak Gx. Seperti nilai mutlak Gx kan itu berarti masih merupakan suatu fungsi yang tergantung oleh x, bukan merupakan suatu konstanta. Berarti tujuan selanjutnya kita membuat dari nilai mutlak Gx itu kurang dari suatu konstanta. Ya. Nah, sebelumnya berarti akan dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdapat P positif dan delta 1 positif sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 itu berlaku ya. Nilai mutlak Gx itu kurang dari atau sama dengan P. Karena limit dari Gx untuk X mendekati C sama dengan M ya, maka menurut definisi 312, ingat definisi 312 itu berbunyi, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, ya. Sehingga untuk setiap X, anggota dari A itu dengan nilai mutlak X dikurangi C, lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku. Nilai mutlak Gx dikurangi M itu kurang dari epsilon. Nah, di sini kita mengambil epsilonnya itu nilai mutlak M/2. Jelas ya, nilai mutlak M/2 itu kan positif. Karena M itu kan tidak sama dengan 0 ya, berarti nilai mutlaknya pasti positif. Sehingga nilai mutlak M/2 juga pasti positif. Nah, karena kita mengambil epsilonnya sama dengan M/2 ini ya, maksud saya nilai mutlak M/2 ini ya, maka dengan epsilon nilai mutlak M/2 ini pasti juga akan terdapat, nah kita namakan deltanya adalah delta 1 positif ya, sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 itu berlaku, nilai mutlak Gx dikurangi M itu kurang dari epsilonnya dalam hal ini yaitu nilai mutlak M/2. Selanjutnya, kita ingat kesamaan segitiga ya. Untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, nilai mutlak Gx dikurangi M itu lebih dari atau sama dengan nilai mutlak M dikurangi nilai mutlak Gx. Di lain pihak kita kan juga sudah memperoleh bahwa nilai mutlak Gx dikurangi M itu kurang dari nilai mutlak M dibagi 2. Yang berakibat untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 itu akan berlaku nilai mutlak M dikurangi nilai mutlak Gx kurang dari nilai mutlak M dibagi 2. Berarti ekuivalen dengan nilai mutlak Gx ya lebih besar dari nilai mutlak M dikurangi nilai mutlak M dibagi 2. Nah, kita punya nilai mutlak M dikurangi nilai mutlak M/2 kan sama saja dengan nilai mutlak M/2 ya. Berarti pertidaksamaan tersebut akan ekuivalen dengan nilai mutlak Gx ya, lebih besar dari nilai mutlak M/2. Nah, berarti hal tersebut akan ekuivalen dengan nilai mutlak Gx akan kurang dari 2 dibagi nilai mutlak M.
Berarti inilah P-nya ya. P-nya adalah 2 per nilai mutlak M. Dengan mengambil P sama dengan 2 per nilai mutlak M, maka untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 itu akan berlaku nilai mutlak, maksud saya akan berlaku seper nilai mutlak GX itu kurang dari P. Lebih lanjut, diperoleh untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 itu akan berlaku. Dari perhitungan awal kita sudah memperoleh bahwa nilai mutlak dari seper G dikali di titik X ya, dikurangi seper M, itu sama dengan nilai mutlak Gx dikurangi M dibagi nilai mutlak Gx dikali nilai mutlak M. Nah, kita tadi sudah mempunyai bahwa untuk nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta 1 kan seper nilai mutlak Gx kan kurang dari sama dengan P ya. Berarti kita akan mempunyai atau memperoleh hal ini akan kurang dari sama dengan P dibagi nilai mutlak M dikali nilai mutlak Gx dikurangi M. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa limit dari seper G X ya, untuk X mendekati C itu sama dengan seper M. Berarti kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat delta, sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 kurang dari delta berlaku nilai mutlak seper Gx dikurangi seper M itu kurang dari epsilon. Berarti kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Karena limit Gx sama dengan M ya untuk X mendekati C, maka menurut definisi 312, untuk sebarang epsilon positif di atas itu akan terdapat delta 2 positif, sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 2 itu akan berlaku ini ya, nilai mutlak Gx dikurangi M kurang dari, nah kenapa kita memunculkan nilai mutlak M dibagi P dikali epsilon? Karena kan tujuan kita membuat atau menghilangkan dari pertidaksamaan paling awal ya. Itu kan kita sudah memperoleh bahwa nilai mutlak seper Gx dikurangi seper M kan kurang dari sama dengan P dibagi nilai mutlak M dikali nilai mutlak Gx dikurangi M. Berarti tujuan kita biar kurang dari epsilon kan kita mau menghilangkan ya dalam tanda kutip P dibagi nilai mutlak M. Berarti untuk menghilangkannya berarti kita akan mengalihkan kebalikannya yaitu nilai mutlak M dibagi P. Oleh karena itu kita mengambil di sini bahwa nilai mutlak Gx dikurangi M itu kurang dari nilai mutlak M dibagi P dikali epsilon. Dengan mengambil delta sama dengan minimum dari delta 1 dan delta 2, maka untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, ingat deltanya minimum delta 1 dan delta 2, berarti kan deltanya kurang dari sama dengan delta 1 dan deltanya juga kurang dari sama dengan delta 2. Berarti ketika nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta, itu juga akan kurang dari delta 1 dan juga kurang dari delta 2. Sehingga akan memenuhi saat kondisinya di delta 1 maupun di delta 2. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai mutlak seper Gx dikurangi seper M, ya, itu akan kurang dari, sama dengan ini dari delta 1 ya, P dibagi nilai mutlak M dikali nilai mutlak Gx dikurangi M, ya, itu akan kurang dari, nah, kalau ini dari kondisi delta 2 ya, akan kurang dari P dibagi nilai mutlak M dikali nilai mutlak M dibagi P dikali epsilon. Sama dengan epsilon. Berarti terbukti ya, bahwa untuk sebarang epsilon positif terdapat delta, dalam hal ini minimum delta 1 dan delta 2, sehingga untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu berlaku nilai mutlak seper Gx dikurangi seper M itu kurang dari epsilon. Jadi benar bahwa limit dari seper G, X ya, untuk X mendekati C itu sama dengan seper M. Berarti teorema untuk poin I2 itu terbukti. Selanjutnya akan dibahas sifat dari suatu limit yang diapit oleh dua buah bilangan real.
yang dinyatakan dalam teorema 322, diberikan himpunan A subset dari R dan fungsi f dari A ke R, serta A, B, dan C adalah anggota himpunan semua bilangan real dengan C merupakan titik limit dari A. Jika fungsi fx itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk setiap x anggota himpunan A dengan x tidak sama dengan C, dan limit untuk fx untuk x mendekati C itu ada, maka limit dari fx untuk x mendekati C itu juga akan lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Bukti, namakan L adalah limit dari fx untuk x mendekati C. Diperhatikan bahwa C adalah titik limit A, maka menurut definisi 311, untuk setiap delta positif itu akan terdapat X anggota A dengan X tidak sama dengan C, sehingga nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta. Akibatnya, kita akan memperoleh untuk delta sama dengan 1, itu akan terdapat X1 anggota A dengan X1 tidak sama dengan C, sehingga nilai mutlak X1 dikurangi C itu kurang dari 1. Lanjut, untuk delta setengah, maka akan terdapat X2 anggota A dengan X2 tidak sama dengan C, sehingga nilai mutlak X2 dikurangi C itu kurang dari setengah. Lanjut, untuk delta sama dengan sepertiga, juga akan terdapat X3 anggota A dengan X3 tidak sama dengan C, sehingga nilai mutlak X3 dikurangi C itu kurang dari sepertiga. Jika proses dilanjutkan, maka untuk setiap n bilangan asli itu akan terdapat xn anggota A dengan xn tidak sama dengan C, sehingga nilai mutlak xn dikurangi C itu kurang dari 1/n. Dengan kata lain, terdapat barisan xn subset dari A dengan xn tidak sama dengan C ya, dan nilai mutlak xn dikurangi C itu kurang dari 1/n untuk setiap n bilangan asli. Selanjutnya kita akan membuktikan dahulu bahwa barisan xn ini konvergen ke C. Diberikan sebarang epsilon positif ya, maka jelas bahwa 1/epsilon itu lebih dari 0 ya. 1/epsilon ini bilangan real ya. Karena 1/epsilon ini positif, maka menurut sifat Archimedean akan terdapat N0 bilangan asli ya, sehingga 1/epsilon ini kurang dari N0, atau ekuivalen dengan 1/N0 itu kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk setiap N bilangan asli, dengan N lebih besar dari atau sama dengan N0, itu berlaku nilai mutlak Xn dikurangi C, itu kan kita memperoleh bahwa kurang dari 1/N. Nah, karena N ini lebih besar dari sama dengan N0, maka 1/N akan kurang dari sama dengan 1/N0. Di lain pihak kita memperoleh bahwa 1/N0 kan kurang dari epsilon. Nah, berarti kita memperoleh nilai mutlak Xn dikurangi C itu kurang dari epsilon. Berarti benar bahwa untuk setiap atau sebarang epsilon positif terdapat N0 bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari sama dengan N0, itu berlaku nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari epsilon. Jadi, benar bahwa barisan Xn konvergen ke C. Selanjutnya diperhatikan bahwa barisan Xn ini konvergen ke C. Ya. Nah, kita ingat teorema 316, yaitu teorema sekuensial limit. Teorema tersebut ya berbunyi ya, jika limit fx untuk x mendekati C sama dengan L, itu jika dan hanya jika apa? Setiap barisan xn subset A ya yang konvergen ke C itu berakibat barisan fxn-nya konvergen ke L. Nah, di sini kan kita mempunyai fakta bahwa barisan xn konvergen ke C ya, dan limit dari fx untuk x mendekati C itu kan sama dengan L. Maka menurut teorema 316 itu kita akan memperoleh akibat barisan fxn itu konvergen ke L. Atau limit dari fxn untuk n menuju ta hingga sama dengan L. Karena limit fxn sama dengan L untuk n menuju ta hingga, dan fxn ya untuk setiap n bilangan asli itu akan lebih besar dari A dan kurang dari sama dengan B, karena kan kita mempunyai ya dari yang diketahui fx itu lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk setiap x anggota
A. Nah, di sini kan barisan xn itu anggota A. Ya kan, berarti setiap xn-nya kan anggota A. Jadi pasti juga akan terpenuhi pertidaksamaan bahwa fxn itu lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk setiap n bilangan asli. Maka, menurut teorema 217, kita ingat teorema 217 itu akan mengakibatkan L-nya atau limit dari fxn tersebut, ya, untuk n menuju tak hingga, itu juga akan lebih besar dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Jadi benar bahwa limit dari fxn untuk n menuju tak hingga itu lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Selanjutnya akan dibahas sifat limit dari suatu fungsi yang diapit. Yang dinyatakan dalam teorema 323 yang berbunyi, diberikan himpunan A subset dari R dan fungsi f, g, dan h mempunyai domain yang sama yaitu A, dan fungsi f, g, dan h ini dari A ke R, serta C adalah titik limit A dengan sifat terdapat delta positif sehingga untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta itu berlaku Gx itu lebih besar dari sama dengan Fx dan kurang dari sama dengan Hx. Jika limit dari Fx untuk x mendekati C dan limit dari Hx untuk x mendekati C itu ada, dengan limit Fx dan limit Hx untuk x mendekati C itu sama, maka kita akan memperoleh bahwa limit Gx ya untuk x mendekati C itu akan sama dengan limit Fx dan limit Hx untuk x mendekati C. Bukti dari teorema tersebut adalah sebagai berikut. Namakan L sama dengan limit dari Fx dan juga sama dengan limit dari Hx untuk x mendekati C. Akan dibuktikan bahwa limit Gx untuk x mendekati C juga sama dengan L. Berarti kita akan membuktikan untuk sebarang epsilon positif ya, itu terdapat delta ya, terdapat suatu delta ya. Ingat delta ini hanya lambang ya, jadi nanti penamaannya juga bisa lain ya, perlambangannya. Terdapat suatu delta sehingga untuk setiap x anggota A dengan sifat nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari suatu delta tersebut, itu akan berlaku nilai mutlak Gx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa L itu sama dengan limit Fx dan sama dengan limit Hx ya untuk x mendekati C. Maka menurut definisi 312, untuk sebarang epsilon positif di atas, itu akan terdapat delta 1 dan delta 2 positif sehingga untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, itu akan berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon ya. Itu ekuivalen dengan Fx ya lebih dari L dikurangi epsilon dan kurang dari L ditambah epsilon. Ini merupakan sifat dari ketaksamaan dalam nilai mutlak ya. Lebih lanjut untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 dan kurang dari delta 2 juga akan berlaku nilai mutlak Gx dikurangi L itu kurang dari epsilon ya. Hal tersebut akan ekuivalen dengan nilai mutlak Hx itu kurang dari L dikurangi epsilon dan maksud saya Hx-nya kurang dari L ditambah epsilon dan lebih dari L dikurangi epsilon. Nah, dengan mengambil, kita kan sudah memiliki delta ya dari yang diketahui, lalu delta 1 dan delta 2. Nah, berarti kita mengambil suatu deltanya adalah kita namakan sebagai delta 3. Delta 3 adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan delta. Maka untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi C ya, lebih dari 0 dan kurang dari delta 3, itu berlaku ya. Ingat deltanya adalah minimum ya, berarti deltanya, maksud saya delta 3 adalah minimum dari delta 1, delta 2, dan delta. Berarti delta 3 ini kan kurang dari sama dengan delta 1, delta 2, dan juga delta. Berarti memenuhi kondisi untuk delta, delta 1, dan delta 3.
Nah, untuk kondisi delta itu kan apa? Gx-nya ya, dari yang diketahui lebih besar dari sama dengan fx dan kurang dari sama dengan hx. Selanjutnya, dari kondisi delta 1 kita mempunyai bahwa fx-nya lebih besar dari L dikurangi epsilon. Lalu dari kondisi delta 2 itu kita mempunyai bahwa hx itu kurang dari L plus epsilon. Yang akibatnya kita akan memperoleh untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi c itu lebih dari 0 dan kurang dari delta 3 itu akan berlaku. Gx itu akan lebih dari L dikurangi epsilon dan maksud saya Gx akan lebih dari L dikurangi epsilon dan kurang dari L ditambah epsilon. Hal tersebut akan ekuivalen dengan nilai mutlak Gx dikurangi L kurang dari epsilon. Berarti benar bahwa untuk sebarang epsilon positif terdapat delta 3 positif ya, sehingga untuk setiap x anggota A dengan nilai mutlak x dikurangi c lebih dari 0 dan kurang dari delta 3 itu akan berlaku nilai mutlak x dikurangi L itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain, ini terbukti ya. Jadi benar bahwa limit Gx untuk x mendekati c sama dengan L. Latihan untuk pertemuan ini, dengan menggunakan teorema 321, tentukan limit dari yang A, x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3 untuk x mendekati 1. Lalu yang B, limit dari x kuadrat dikurangi 2 dibagi x ditambah 4 untuk x mendekati 2. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.